Baik, ini halaman login sebagai user atau wisatawan. Jadi ketika wisatawan ingin memesan paket wisata, maka user harus login terlebih dahulu jika memang sudah memiliki akun. Tapi jika user atau wisatawan belum memiliki akun, maka wisatawan dapat mengklik daftar. Maka pada halaman registrasi atau halaman daftar, user dapat memasukkan email yang ingin didaftarkan akunnya. Jadi ketika wisatawan memasukkan email, jika email tersebut belum tersedia di dalam database atau belum pernah membuat akun, maka kondisi email akan berwarna hijau. Tapi jika email user pernah mendaftar, maka email tersebut nantinya akan menjadi warna merah di box ini. Selanjutnya, wisatawan dapat klik daftar, atau jika wisatawan ingin melogin menggunakan metode lain, maka wisatawan dapat mengklik metode lain dan klik pilih akun untuk masuk. Maka pilih akun Google. Tapi jika wisatawan ingin memasukkan secara manual, maka wisatawan dapat memasukkan secara manual, mendaftar secara manual. Ketika wisatawan telah memasukkan email lalu klik tombol daftar, maka akan muncul pop-up yang menanyakan apakah email yang Anda masukkan sudah benar. Jika belum benar, maka wisatawan dapat mengubah email tersebut, dan jika email tersebut yang dimasukkan sudah benar, maka wisatawan dapat klik iya benar. Maka setelah diklik tombol iya benar, selanjutnya akan dikirimkan kode verifikasi ke email yang telah diketikkan tadi. Maka kita masuk ke Gmail. Maka di sini akan ada kode verifikasi yang dikirim oleh sistem websitenya. Maka kita ambil kode verifikasinya, lalu kita masukkan ke sini. Maka langsung secara otomatis akan dialihkan ke halaman daftar dengan email, karena kita menggunakan email untuk proses pendaftaran. Selanjutnya, wisatawan dapat masukkan nama lengkap dan kata sandi. Dan jika wisatawan sudah memasukkan secara lengkap, maka wisatawan dapat mengklik tombol selesai. Maka secara otomatis wisatawan sudah masuk ke dalam halaman berandanya user atau wisatawan. Jadi di halaman pemesanan paket wisata sebagai wisatawan terdapat beberapa menu di headernya. Ada beranda, ada transportasi, ada miles, blog, about, lainnya. Di menu lainnya ini terdapat penginapan, restoran dan cuaca. Lalu ada kontak, ada fungsi dark mode ya. Ketika diklik maka websitenya berubah menjadi backgroundnya menjadi warna hitam. Dan selanjutnya ada menu untuk informasi akun. Jadi ada menu ubah profile, wishlist, daftar pembelian, dan menu untuk keluar dari akun user. Di bawahnya itu terdapat buat tour Anda sendiri. Jadi wisatawan dapat mengcustom perjalanannya sendiri. Lalu ada paket wisata. Jadi di dalam paket wisata ini sudah terdapat paket-paket. Jadi wisatawan tinggal memesan saja, memasukkan tanggal pemesanan dan berapa lama wisatawan ingin pakai paket tersebut. Selanjutnya ada lihat paket lainnya. Untuk menampilkan lihat paket-paket lainnya. Selanjutnya ada layanan kami. Jadi ada layanan di sistem website ini, pemesanan mudah dan aman, dan layanan yang lainnya. Selanjutnya ada galeri aktivitas. Dan ada fitur untuk mensubscribe email ya, jika wisatawan ingin mendapatkan promosi-promosi yang lainnya dari pihak travel. Dan ada sosial media untuk melihat
media sosial media atau akun sosial media dari pihak travel. Selanjutnya ada footer. Baik, jadi kita mulai di paket wisata. Maka jika user ingin memesan paket wisata, maka user dapat mengklik lihat detail. Selanjutnya akan dialihkan ke halaman detail paket wisata. Di halaman detail paket wisata tersebut ada ringkasan, ada penjelasan berapa hari paket wisata tersebut akan diikuti oleh wisatawan, dan ada deskripsi dari wisata tersebut. Selanjutnya ada gambar-gambar, ya, gambar-gambar pemandangan, dan di bawahnya ini ada fitur chat, ada fitur wishlist, ada fitur share. Selanjutnya ada rencana perjalanan dan ada maps. Jadi wisatawan dapat melihat nantinya kemana saja paket wisata tersebut akan dibawa, atau travel tersebut akan membawa wisatawan tersebut ke kota-kota mana saja atau tempat-tempat wisata mana saja. Selanjutnya ada jadwal perjalanan hari pertama mau kemana. Jadi sudah detail hari pertama kemana, hari kedua kemana, hari ketiga, dan hari selanjutnya. Selanjutnya itu ada informasi penting. Jadi yang termasuk dalam harga itu apa saja, dan yang tidak termasuk dalam harga paket wisata tersebut apa saja. Selanjutnya ada harga paket dari paket wisata tersebut per pack atau per orang. Selanjutnya jika user ingin memesan paket wisata, user dapat memesan paket wisata tersebut. Dan bawah ini nantinya ada testimoni, tetapi belum ada testimoni yang diisi oleh user-user lain, atau belum pernah wisatawan lain mengisi testimoni untuk paket wisata ini. Baik, langsung saja kita melakukan proses pemesanan. Jadi wisatawan dapat memasukkan atau memilih tanggal keberangkatanmu tanggal berapa. Misal kita pilih tanggal 31, dan secara otomatis tanggal kepulangan akan muncul secara otomatis karena 4 hari 3 malam. Jadi akan dihitung selama 4 hari secara otomatis, maka akan dihitung dan muncul tanggal kepulangan secara otomatis. Selanjutnya wisatawan dapat memasukkan jumlah orang yang ingin pakai paket wisata tersebut, berapa orang. Maka masukkan jumlah orang, dan wisatawan dapat mengklik pesan sekarang. Dan ketika wisatawan mengklik pesan sekarang, maka secara otomatis halaman akan dialihkan ke form pemesanan. Di dalam form pemesanan ini akan muncul tanggal keberangkatan tanggal berapa sesuai yang dipilih sebelumnya, dan akan muncul secara otomatis juga tanggal pulangan secara otomatis. Di form pemesanan ini terdapat judul atau tujuan wisatawan, ada berapa lama durasi paket, jumlah tamu yang dimasukkan tadi, dan harga totalnya itu berapa. Secara otomatis akan terhitung. Selanjutnya wisatawan dapat memasukkan nama lengkap atau dapat memasukkan data pemesanan. Nama lengkapnya itu Khairul Anwar. Nomor HP-nya itu misalnya ini, dan nama lengkap orang kedua itu siapa, atau tamu kedua itu siapa, dan nomor HP-nya berapa. Nah, selanjutnya wisatawan harus memasukkan email aktif untuk dikirim tiket paket wisata nantinya. Jadi wisatawan dapat memasukkan email aktifnya yang nanti akan dikirim ke email tersebut tiketnya. Selanjutnya wisatawan dapat mengklik tombol lanjut ke pembayaran. Dan setelah wisatawan mengklik tombol lanjut pembayaran, maka akan muncul pop-up untuk konfirmasi apakah rinciannya tersebut benar, nama pemilik akunnya itu apakah benar, dan email yang dimasukkan tadi apakah benar. Jika tidak benar, maka wisatawan dapat mengklik ubah, dan jika memang merasa sudah benar, maka wisatawan dapat mengklik ya semua benar. Maka secara otomatis akan muncul pop-up untuk melakukan proses pembayaran. Di sini saya akan menggunakan GoPay sebagai proses pembayarannya. Jadi ketika wisatawan mengklik pilih metode pembayaran, maka akan muncul kode QR code-nya. Maka wisatawan dapat klik copy
email address atau meng-scan langsung menggunakan handphone untuk proses pembayarannya di mobile banking. Selanjutnya kita proses simulasi untuk pembayaran dan scan QR. Dan kita melakukan bayar dan transaksi selesai. Ketika kita kembali ke website dan kita klik cek status, maka payment sudah berhasil atau pembayaran sudah berhasil. Dan secara otomatis halaman akan dialihkan ke halaman daftar pembelian. Dan ketika kita cek di email, tiket wisatanya sudah masuk ke email yang kita masukkan tadi secara otomatis. Nomor HP dan nama-nama tamunya itu, tanggal keberangkatan dan jumlah orang berapa dan total bayar berapa. Jadi tiketnya sudah terkirim ke email yang dimasukkan tadi. Dan di halaman daftar pembelian itu ada nomor pemesanan, jumlah pembayaran yang dilakukan tadi, nama tujuan wisata yang dipesan tadi, dan di halaman daftar pembelian ini wisatawan dapat melihat status pembayaran telah selesai. Jika status pembayaran ini ketika proses pemesanan tadi, proses melakukan pembayaran, wisatawan keluar dari form atau dari pop-up pembayaran, maka secara otomatis status pemesanan ini masih pending. Dan jika wisatawan tidak membayar selama waktu yang ditentukan, maka secara otomatis status pembayaran menjadi expired. Dan di daftar pembelian ini wisatawan dapat melihat atau mengklik titik 3, maka akan muncul menu hapus untuk daftar pembelian ini, dan juga wisatawan dapat memberikan testimoni untuk paket wisata yang telah dipesan tadi. Ketika wisatawan klik testimoni, maka wisatawan dapat menulis testimoninya, misal paket wisata ini sangat menarik. Dan wisatawan dapat memberikan rating berapa tingkat kepuasan pelanggan dalam menggunakan paket wisata tersebut. Atau bisa rating 2 dan paling maksimal itu 5. Dan wisatawan dapat klik kirim. Jika wisatawan merasa tidak ingin memberikan testimoni, maka wisatawan dapat mengklik batal saja. Dan ketika wisatawan klik kirim, maka akan muncul pop-up testimoni berhasil dikirim. Dan ketika kita kembali ke paket tadi dan kita cek, lihat detail, maka secara otomatis testimoninya sudah masuk. Baik, selanjutnya kita lihat paket lainnya. Jadi ketika wisatawan mengklik tombol lihat paket lainnya, maka akan muncul semua jenis-jenis paket wisata yang ada di website travel tersebut. Dan wisatawan dapat klik filter untuk melihat jenis-jenis tour apa saja yang ada. Dan wisatawan dapat memilih nama-nama negaranya apa saja. Baik, selanjutnya wisatawan juga dapat membuat tour sendiri. Jadi wisatawan sebelum memilih tujuan Anda, maka wisatawan harus memasukkan dulu jumlah orang itu berapa. Misal 2 orang dan tujuannya itu mau ke Raja Ampat. Selanjutnya wisatawan memasukkan atau memilih jenis transportasi, misal mobil, dan nama transportasinya itu mau Toyota atau Mitsubishi. Selanjutnya wisatawan dapat memilih jenis transportasi pulau, misalnya itu kapal, dan nama transportasinya itu kapal kaca. Selanjutnya wisatawan dapat memilih nama restoran dan paket restorannya itu mau paket berapa. Selanjutnya pilih jenis penginapan dan pilih nama penginapan. Selanjutnya wisatawan dapat memilih tanggal keberangkatan, mau tanggal berapa berangkat, misalnya itu tanggal 31, dan pilih durasinya itu misal 5 hari.
Selanjutnya wisatawan dapat mengklik tombol hitung dan secara otomatis sistem akan menghitung berapa total harga yang harus dibayar oleh wisatawan nantinya. Selanjutnya wisatawan dapat mengklik lanjut pembayaran dan lihat detail. Tapi jika wisatawan ingin mengubah pilihan-pilihan ini, maka wisatawan dapat klik reset. Tapi jika wisatawan ingin lanjut, maka klik tombol lanjut pembayaran dan lihat detail. Maka ketika diklik tombol lihat pembayaran dan lihat detail, maka secara otomatis akan dibawa ke halaman detail custom wisata. Jadi di halaman detail custom wisata tersebut ada ringkasan paket wisata, ada durasi yang sesuai yang dipilih tadi, ada 5 hari. Selanjutnya wisatawan dapat melihat gambar-gambar dari wisatawan, dapat melihat gambar-gambar dari custom wisata yang wisatawan telah pilih tadi. Selanjutnya ada fitur chat dan ada rencana perjalanan. Jadi mau kemana saja nanti akan dibawa pada custom wisata tersebut. Selanjutnya ada jadwal perjalanan. Jadi wisatawan pada hari pertama akan dibawa kemana saja dan hari-hari berikutnya. Selanjutnya ada informasi penting yang termasuk dalam harga paket wisata tersebut apa saja dan yang tidak termasuk dalam paket wisata tersebut apa saja. Selanjutnya wisatawan dapat klik pesan sekarang jika ingin memfikkan atau sudah yakin memesan custom tersebut, maka wisatawan dapat klik tombol pesan sekarang. Dan pada halaman yang dialihkan, wisatawan akan dialihkan pada halaman form pemesanan custom wisata, yaitu pada halaman form pemesanan tersebut ada tanggal keberangkatan yang dipilih sama wisatawan tadi, dan selama 5 hari wisatawan berangkat atau menggunakan custom wisata tersebut, dan tanggal kepulangan akan secara otomatis akan muncul. Selanjutnya akan ada data-data yang dimasukkan oleh wisatawan sebelumnya tadi. Selanjutnya wisatawan dapat masukkan data pemesanan, dapat masukkan nama lengkap orangnya dan nomor HP-nya berapa, misal ini, dan wisatawan memasukkan nama lengkap orang yang kedua. Selanjutnya wisatawan juga harus memasukkan email aktif yang untuk dikirim tiket. Dan selanjutnya wisatawan dapat mengklik lanjut pembayaran untuk melakukan proses pembayaran, dan akan muncul pop-up untuk menanyakan apakah rincian tersebut benar. Jika memang wisatawan yakin sudah benar dengan emailnya dan nama pemilik akunnya sudah benar, maka wisatawan dapat klik ya semua benar. Maka secara otomatis akan muncul pop-up proses pembayaran, yang mana pada pop-up proses pembayaran ini wisatawan dapat memilih metode pembayaran. Sama seperti tadi, saya akan menggunakan kris untuk proses pembayarannya. Kita lakukan proses pembayaran, scan QR code-nya, dan kita lakukan proses pembayaran. Kita kembali ke websitenya, cek status, maka pembayaran sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya akan otomatis dibawa ke halaman daftar pembelian. Maka akan muncul custom wisata atau nama custom wisata yang nama tujuan yang kita buat tadi atau yang wisatawan custom tadi. Selanjutnya ada nomor pemesanan, jumlah pembayaran berapa, dan status pembayarannya itu telah selesai. Dan ketika wisatawan klik tombol titik 3, maka hanya ada menu hapus, karena untuk fitur testimoni di custom wisata itu tidak ada. Karena fitur testimoni tersebut khusus pada paket wisata saja. Baik, selanjutnya wisatawan juga dapat melihat wishlist, ya. Jadi ketika wisatawan misal Banda Neira, nama wisatawan Banda Neira, maka wisatawan dapat ketika wisatawan misal
belum mencukupi budget atau belum ada uang untuk memesan paket wisata ini, maka wisatawan dapat memasukkan paket wisata tersebut ke dalam wishlist. Jadi dengan cara di sini ada fitur wishlist, maka klik wishlist, maka secara otomatis wishlist tersimpan. Maka secara otomatis paket wisata tersebut akan tersimpan ke dalam wishlist atau daftar keinginan. Nah, selanjutnya ketika wisatawan misal ingin membuat koleksi baru, maka wisatawan dapat membuat koleksi baru. Nama koleksinya apa? Nah, yang tadinya wishlist atau daftar keinginan tersebut ikonnya itu warna hitam, maka secara otomatis ikonnya berubah menjadi warna biru yang menandakan bahwa paket wisata tersebut telah tersimpan ke dalam wishlist. Maka ketika wisatawan mengecek di dalam wishlist, maka paket wisata tersebut telah tersimpan ke dalam wishlist. Dan jika misal wisatawan ingin membuat koleksi baru, wisatawan misal ingin memasukkan Banda Aceh Sabang ke dalam wishlist, maka klik buat koleksi baru untuk memasukkan ke dalam koleksi baru dan membuat namanya, misal wisata alam. Maka wisatawan dapat mengklik tombol buat koleksi baru, maka akan muncul pop up koleksi baru dengan nama wisata alam berhasil dibuat. Ketika klik di dalam wishlist, maka sudah ada nama koleksi yang dibuat tadi, yaitu wisata alam. Baik, selanjutnya ada menu transportasi. Di dalam menu transportasi ini yaitu untuk referensi wisatawan dalam membuat custom wisata tersendiri atau membuat tour sendiri. Jadi wisatawan dapat memilih seperti tadi, ada Toyota Hiace, maka wisatawan dapat melihat atau membaca Toyota Hiace itu apa dan mobil-mobil yang lainnya serta pesawat dan lain-lainnya. Selanjutnya ada menu about ya, untuk menampilkan nama PT perusahaan ini apa dan alamat perusahaannya itu di mana. Selanjutnya itu ada menu penginapan. Ini seperti transportasi juga untuk memberikan referensi sebagai kepada wisatawan untuk memesan custom wisata. Misal Kaifa Homestay itu penginapan apa saja, terdapat apa saja di dalam penginapan tersebut, AC, TV dan segala macamnya. Selanjutnya itu ada restoran, menu restoran. Di sini sebagai referensi juga kepada wisatawan untuk memilih restoran mana yang akan dipakai atau yang digunakan di dalam custom wisata nantinya. Misal ada Kaifa Resto, paket satunya itu apa-apa saja menu-menunya dan paket-paket 2 dan selanjutnya dan seterusnya. Selanjutnya itu ada menu cuaca atau weather. Jadi ini digunakan untuk misal wisatawan ingin pergi ke suatu kota tetapi ragu untuk kondisi cuacanya, maka wisatawan dapat memasukkan atau melihat perakiraan cuaca ke depannya itu bagaimana, apakah mendung, apakah cerah atau bagaimana. Maka setelah user masukkan nama kota, maka klik tombol cari, maka secara otomatis akan muncul bagaimana kondisi perakiraan cuaca 5 hari ke depan. Baik, selanjutnya itu ada ubah profil. Di halaman ubah profil ini wisatawan dapat mengubah foto ya. Jadi dapat memilih foto, klik tombol pilih foto, maka wisatawan dapat memilih fotonya itu foto apa, misal foto ini. Selanjutnya wisatawan dapat mengubah nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, mengubah email, nomor handphone, masukkan nomor handphone, alamat. Dan jika memang sudah sesuai, maka wisatawan dapat klik tombol simpan, maka data berhasil simpan.
Maka secara otomatis gambar wisatawan akan muncul pada website ini. Baik, selanjutnya ada tombol ubah kata sandi. Jadi pada halaman ubah kata sandi ini, pada tombol ubah kata sandi ini ketika diklik, maka wisatawan akan dibawa ke halaman ubah kata sandi. Jika wisatawan ingin mengubah kata sandinya, maka wisatawan dapat memasukkan email yang digunakan dalam akun tersebut. Maka wisatawan dapat klik tombol lanjut. Maka nanti akan dikirim kode verifikasi ke email yang dimasukkan tadi. Maka kita cek di emailnya. Kita ambil kode verifikasinya. Lalu kita masukkan, kita paste. Maka secara otomatis halaman akan dialihkan pada kata sandi baru untuk masukkan kata sandi baru. Selanjutnya wisatawan dapat memasukkan kata sandi baru. Maka jika memang kata sandi sudah dimasukkan, selanjutnya wisatawan dapat klik tombol lanjut dan kata sandi akan muncul pop-up kata sandi berhasil diubah. Klik OK, maka akan muncul ke halaman kata sandi telah diubah. Lalu wisatawan akan disuruh untuk menekan tombol masuk ke Traverius kembali untuk kembali ke halaman websitenya. Klik tombol masuk ke Traverius, maka wisatawan akan dialihkan ke halaman login kembali. Maka selanjutnya wisatawan dapat memasukkan emailnya kembali untuk proses login. Klik selanjutnya dan memasukkan kata sandi yang telah diubah tadi. Klik tombol masuk dan wisatawan akan masuk kembali ke halaman pemesanan paket wisata. Selanjutnya itu sudah selesai semua untuk kita menjelajah di halaman wisatawan. Mungkin untuk wisatawan itu saja. Baik, selanjutnya itu saya akan mendemonstrasikan pada sistem sebagai owner. Jadi owner dapat memasukkan email untuk proses loginnya dan masukkan password dan klik tombol login. Maka owner akan dibawa ke halaman beranda atau halaman indeks atau halaman dashboard owner. Pada halaman dashboard owner ini terdapat grafik pemesanan paket wisata, pesanan paket wisata untuk 7 paket yang populer pada setiap tahunnya. Jadi ini owner dapat melihat grafik-grafiknya dan jumlah pengguna ada berapa serta pengguna aktif berapa. Selanjutnya pada sistem owner dapat membuat akun admin. Jadi klik pada data admin. Setelah itu owner dapat memasukkan atau menambah data admin. Misalnya itu nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor handphone, email, jika emailnya sudah pernah ada di dalam database maka emailnya tidak dapat digunakan, maka kita ganti ke email yang lain. Dan masukkan password. Selanjutnya kita jadikan Dinda Shivana ini atau membuat akun ini sebagai akun admin dan masukkan foto dan dapat masukkan alamat. Selanjutnya owner dapat klik tombol kirim
maka akan muncul pop-up yang menyatakan bahwa data berhasil tersimpan. Maka ketika owner ingin melihat data yang telah dibuat, maka owner dapat klik kembali ke halaman data admin, maka secara otomatis akan muncul datanya, data sebagai admin. Dan jika owner ingin mengubah, misalnya ingin mengubah foto, maka owner dapat mengubah fotonya dan klik kirim. Maka ketika dicek, maka fotonya telah berhasil diubah. Dan pada halaman owner ini, owner dapat melihat laporan paket wisata yang telah dipesan oleh wisatawan, serta dapat melihat laporan custom wisata yang dibuat atau dipesan oleh wisatawan. Selanjutnya owner dapat mengubah profil. Baik, selanjutnya kita akan membahas di bagian sistem admin. Untuk mendapatkan akun login admin ini, yaitu akunnya itu diberikan oleh owner. Jadi dalam artian admin ini tidak dapat melakukan proses registrasi, karena yang membuat akun admin itu di pihak owner. Langsung saja kita akan login dan memasukkan password. Dan selanjutnya klik tombol login, maka akan masuk ke halaman dashboard admin. Dashboard admin ini, admin dapat melihat pengguna berapa orang yang aktif, pemasukannya berapa, dan pengguna aplikasinya itu ada berapa, total jumlah pengguna. Selanjutnya di sini ada grafik jumlah paket wisata untuk 5 paket yang populer, apa-apa saja. Dan di sini ada grafik jumlah pemesanan paket wisata berdasarkan jenis wisata, itu apa saja. Dan di sini admin dapat melihat laporan per hari, itu jumlah pengguna itu berapa, dan dapat melihat tingkat untuk pemasukannya itu ada berapa. Dan di sini ada penjualan terbarunya itu apa saja yang dibeli oleh wisatawan. Dan di sini admin dapat melihat berita mengenai wisatawan yang ada. Serta juga admin dapat melihat penjualan tertinggi pada hari ini itu apa saja. Baik, selanjutnya pada dashboard admin ini, admin terdapat beberapa menu. Yang pertama ada data master, data paket wisata, data custom, data pemesanan, data testimoni, data mice, data about, dan data laporan. Kita akan melihat terlebih dahulu untuk data master. Di dalam data master ini terdapat ada menu jenis wisata. Ketika admin klik jenis wisata, jadi di dalam menu jenis wisata ini admin dapat menambah jenis wisata, mengedit jenis wisata, dan juga menghapus jenis wisata yang ada. Selanjutnya admin dapat mengklik galeri, menu galeri. Di dalam menu galeri ini admin dapat menambah data galeri, nama kegiatan, deskripsi, dan gambar-gambar galerinya itu. Selanjutnya ada menu data transportasi. Di data transportasi ini admin hanya dapat melihat datanya saja dan hanya dapat menghapus. Admin tidak dapat mengedit data transportasi karena yang memasukkan dan yang mengedit data transportasi ini ada di bagian sistem mitra transportasi. Selanjutnya ada data penginapan. Sama seperti pada data transportasi, admin hanya dapat melihat dan menghapus datanya saja. Begitu pula dengan data restoran. Admin hanya dapat melihat data restoran dan juga hanya dapat menghapus data restoran saja. Selanjutnya ada menu news slider. Di news slider ini yaitu adalah data yang nanti akan muncul pada halaman wisatawan, pada slider wisatawan yang utama. Selanjutnya itu ada link blok, yaitu untuk menu link blok yang dapat diklik oleh wisatawan
untuk menuju blok PT travel tersebut. Selanjutnya itu ada menu data paket wisata. Jadi pada menu data paket wisata ini, wisatawan dapat menambah paket wisata. Misal, wisatawan dapat memilih jenis wisata, desa, dan nama negaranya itu Indonesia, dan memasukkan nama paket wisata. Misal, Nusa Bahtera. Dan admin dapat memasukkan durasi wisata untuk paket wisata tersebut berapa lama. Misal 3 hari 2 malam. Dan secara otomatis akan muncul untuk admin memasukkan rencana perjalanan atau jadwal perjalanan pada hari pertama. Misal akan pada jam 7.00 akan menuju ke pantai Bahtera. Selanjutnya itu pada hari keduanya itu misal akan dan pada hari selanjutnya dan admin dapat memasukkan link maps untuk menampilkan data-data atau tempat-tempat, misal Pantai Bahtera dan Bukit Bahtera, maka akan muncul di map tersebut. Selanjutnya admin dapat memasukkan gambar slider untuk gambar-gambar di desa Bahtera. Selanjutnya, admin dapat memasukkan deskripsi dari paket wisata tersebut. Misalnya, Desa Bahtera terletak di bagian ujung timur. Dan wisatawan dan admin dapat memilih jenis transportasi apa yang akan dimasukkan di dalam paket wisata ini. Misal mobil expander, dan jenis restorannya itu misal Kaifa Resto paket 2, dan jenis penginapannya itu misal Caca Homestay. Dan secara otomatis price include akan terisi, yang mana price include ini adalah dari harga paket tersebut akan terdapat apa saja, misal ada transportasi, ada restoran dan penginapan. Dan yang tidak termasuk dalam harga paket wisata tersebut apa saja, misal tiket pesawat, kedua visa, dan lain-lain. Selanjutnya admin dapat masukkan komisi travel misal 100.000, dan akan secara otomatis akan muncul harga dari perhitungan untuk harga-harga mobil, restoran dan penginapan, serta harga komisi dari pihak travelnya itu akan terhitung secara otomatis per orang itu berapa harga yang akan dibayar oleh wisatawan ingin memesan paket tersebut. Selanjutnya admin dapat klik tombol kirim untuk menyimpan data, dan akan secara otomatis datanya telah dibuat, telah tersimpan ke dalam sistem.
Maka ketika wisatawan mengecek, misal kita kembali ke halaman wisatawan, kita login. Maka akan muncul paket wisata yang di-input oleh admin tadi. Baik, selanjutnya kita kembali ke admin travel. Selanjutnya ada menu data custom. Pada menu data custom ini wisatawan dapat menambah custom wisata sama seperti paket wisata tadi. Ketika admin menambah data custom wisata, maka admin dapat mengklik tombol tambah data dan masukkan nama tujuan wisata itu, misal Yogyakarta, dan jenisnya itu misal darat. Selanjutnya admin dapat masukkan link maps dan masukkan pricing code atau harga yang terdapat dari custom wisata tersebut apa saja, misal snorkeling di pantai, dan yang tidak termasuknya itu apa saja, misal paspor. Dan mungkin selanjutnya itu uang untuk tour guide. Untuk selanjutnya wisatawan dapat masukkan deskripsi paketnya. Selanjutnya admin dapat memasukkan deskripsi untuk paket wisata tersebut. Misal selanjutnya admin dapat memasukkan komisi dari travelnya, misal 100.000, dan memasukkan durasi yang akan dipilih oleh wisatawan nantinya. Selanjutnya admin dapat masukkan jadwal perjalanan pada hari pertama untuk wisatawan nantinya, misal 7 akan dijemput di bandara oleh pihak travel, dan misal pada jam 2 pada jam 2.00 akan menuju ke Candi Borobudur. Misalnya pada hari kedua itu akan menuju ke Candi Borobudur. Selanjutnya admin dapat memasukkan gambar slider pertama. Selanjutnya admin dapat klik tombol kirim. Maka data akan tersimpan ke dalam sistem. Maka akan muncul data yang telah dibuat tadi. Selanjutnya ada menu data pemesanan. Di menu data pemesanan ini admin dapat melihat
pemesanan dari hasil paket wisata yang dipesan oleh wisatawan. Begitu pula dengan menu pemesanan custom wisata. Admin dapat melihat apa saja sih custom atau custom yang telah dibuat, custom tour yang telah dibuat dan dibeli atau dipesan oleh pihak wisatawan. Selanjutnya admin dapat melihat juga testimoni yang dimasukkan oleh wisatawan. Jika merasa testimoni yang dimasukkan oleh wisatawan itu buruk atau mengandung sara atau tidak layak diposting, maka admin dapat mendelete testimoni tersebut. Begitu juga dengan data mice, data about. Admin dapat memasukkan nama perusahaan, deskripsi, dan mengubah logo-logo segala macamnya. Dan ada menu laporan. Jadi admin dapat melihat laporan dari paket wisata. Admin dapat cetak laporan dari paket wisata. Dan juga admin dapat mendownload laporan dari paket wisata. Begitu juga dengan menu laporan custom wisata. Admin dapat melihat laporan. Nah, ini hasil dari download untuk paket wisata. Jadi akan masuk ke Excel. Nah, begitu juga dengan custom wisata, laporan custom wisata, admin dapat mencetak laporan dan download laporan dari custom wisata. Baik, selanjutnya pada sistem admin dapat melihat profil, ya, dapat mengedit nama lengkap, alamat, nomor HP, email, dan ubah profil, ya, seperti nama tadi, dan ubah password. Baik, mungkin cukup sekian untuk admin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan pada sistem sebagai mitra transportasi. Jika mitra transportasi belum memiliki akun, maka mitra transportasi dapat membuat akun dengan memasukkan nama, email, password, mengunggah foto profil, dan klik tombol register. Dan jika mitra transportasi sudah memiliki akun, maka mitra transportasi dapat langsung login dengan masukkan email, dan masukkan password. Lalu klik tombol login, maka akan secara otomatis masuk ke dalam dashboard mitra transportasi. Di dalam mitra transportasi ini, pada halaman dashboardnya itu atau halaman beranda terdapat grafik untuk melihat nama-nama transportasi yang banyak dipesan oleh wisatawan. Ya, seperti ini di grafik ini yang paling banyak dipesan itu yaitu Mitsubishi Xpander. Dan pada halaman dashboard mitra transportasi ini terdapat beberapa menu. Yang pertama ada data master. Ketika diklik maka akan muncul menu lainnya seperti jenis transportasi. Dan di dalam tabel atau di dalam jenis transportasi ini terdapat tabel master jenis transportasi, yaitu adalah jenis-jenis transportasi misal darat, udara, laut, dan pulau. Jika memang admin ingin menambah, maka dapat klik tambah data. Dan jika ingin mengubah nama transportasi yang telah dibuat, maka tinggal klik tombol edit, dan jika ingin hapus maka tinggal klik tombol hapus. Selanjutnya ada menu kategori transportasi, yang mana pada pada halaman kategori transportasi ini admin dapat menambah nama kategori transportasi. Itu selanjutnya ada menu data nama transportasi. Nah, jika admin ingin menambah data nama transportasi, maka admin dapat mengklik tombol tambah data untuk menambah nama transportasi, dan akan muncul pop-up untuk mengisi atau menambah datanya. Misal kita pilih jenis transportasi laut,
dan kita pilih kategori transportasi, misal kita pilih boat dan kita masukkan nama transportasi, misal boat he use, dan kita masukkan harga transportasi, misal harganya itu 200.000, dan kita masukkan gambar transportasi. Selanjutnya kita masukkan deskripsi untuk transportasi tersebut. Selanjutnya mitra transportasi dapat mengklik tombol kirim, maka secara otomatis datanya sudah masuk ke dalam sistem. Dan mitra transportasi dapat melihat juga laporan dari paket wisata, jumlah pemesanannya itu ada berapa. Begitu pula dengan laporan dari custom wisata. Jadi berapa jumlah pemesanan atau nama yang paling tinggi, yang paling banyak dipesan, nama-nama transportasi yang paling banyak dipesan oleh para wisatawan. Baik, selanjutnya pihak mitra transportasi dapat mengubah profil, ya, nama lengkap, alamat, nomor HP, dan email. Dan juga pihak transportasi, mitra transportasi dapat mengubah password. Mungkin cukup sekian. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan pada sistem sebagai mitra penginapan. Jadi jika mitra penginapan belum memiliki akun, maka mitra penginapan dapat meregistrasi atau mendaftar akun terlebih dahulu dengan cara memasukkan email, nama, email, password, upload gambar, dan klik tombol register. Selanjutnya, jika mitra penginapan sudah memiliki akun, maka mitra penginapan dapat langsung login dengan cara memasukkan emailnya dan memasukkan password. Selanjutnya mitra penginapan dapat klik tombol login dan secara otomatis akan dialihkan ke halaman dashboard mitra penginapan. Di halaman dashboard mitra penginapan terdapat grafik, yaitu untuk melihat nama penginapan apa yang paling banyak dipesan oleh pihak atau wisatawan. Nah, selanjutnya pada halaman dashboard sebagai mitra penginapan terdapat menu, yaitu data master, dan terdapat sub menu dari data master tersebut, yaitu jenis penginapan. Di dalam jenis penginapannya ini, admin mitra penginapan dapat menambah jenis penginapan. Misal jenis penginapannya itu adalah bintang 5, maka admin selanjutnya dapat klik kirim, maka data jenis penginapan telah masuk ke dalam sistem. Jika admin mitra penginapan ingin mengubah, maka dapat klik tombol ubah, dan jika ingin hapus, maka tinggal klik tombol hapus. Selanjutnya, admin mitra penginapan dapat memasukkan atau menambahkan nama penginapan dengan cara klik tombol tambah data, maka kita akan pilih, ya, mitra penginapan akan pilih misal jenis penginapan yang telah dibuat tadi bintang 5, dan dapat masukkan nama penginapan, misal Kreat Muraya, dan admin mitra penginapan dapat masukkan harga penginapan, misal 400.000, dan dapat memasukkan upload gambar penginapannya. Lalu dapat masukkan deskripsi dari penginapan, misal
penginapan ini sangat mewah dengan beberapa fasilitas seperti swimming pool atau kolam renang, dan ada AC. Terdapat AC sentral. Lalu admin mitra penginapan dapat klik tombol kirim, maka data akan masuk ke dalam sistem. Oke, selanjutnya admin mitra penginapan dapat melihat laporan dari paket wisata, ya, jumlah pemesanan apa yang paling banyak dipilih di dalam paket wisata, dan begitu pula dengan custom wisata, nama pemesanan apa yang paling banyak dipilih pada custom wisata dipilih oleh wisatawan. Selanjutnya, pada admin mitra penginapan dapat mengubah profil, ya, dari nama, alamat, nomor HP, dan ubah password. Mungkin cukup sekian untuk mitra penginapan. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan sebagai admin mitra restoran. Jadi jika admin mitra restoran belum memiliki akun, maka admin mitra restoran dapat mendaftar akunnya dengan cara masukkan nama, email, password, upload gambar, dan klik tombol register. Jika admin mitra restoran sudah memiliki akun, maka tinggal login dengan cara masukkan email dan masukkan password. Lalu klik tombol login. Maka secara otomatis akan dibawa atau diarahkan ke halaman dashboard sebagai admin mitra restoran. Di dalam dashboard admin mitra restoran terdapat grafik, yaitu untuk melihat nama restoran apa yang paling banyak dipesan oleh wisatawan. Dan ada menu data master. Ketika diklik maka akan muncul start menu, yaitu nama restoran, yang mana admin mitra restoran dapat menambah nama restoran, misal Caca Resto, lalu klik tombol kirim, maka data akan tersimpan ke dalam sistem. Jika admin ingin mengubah, maka klik tombol ubah, dan jika ingin menghapus, maka klik tombol hapus. Selanjutnya ada menu paket restoran. Di menu paket restoran ini, admin mitra restoran dapat menambah paket restoran. Misal nama restorannya itu seperti yang dimasukkan tadi, Caca Resto, dan pilih paketnya itu misal paket 2. Lalu masukkan harga paketnya itu misal harga paket 2 tersebut 600.000. Ya, selanjutnya dapat memasukkan gambar dari paket restoran tersebut. Lalu admin mitra restoran dapat masukkan deskripsi dari paket tersebut. Misal pada paket 2 ini terdapat sate 5 tusuk serta susuk, serta terdapat nasi putih hangat. Dan jika sudah merasa sudah pas untuk datanya, maka admin mitra restoran dapat klik tombol kirim. Maka secara otomatis data tersebut akan tersimpan ke dalam sistem. Selanjutnya ada menu data laporan dari paket wisata, yaitu untuk melihat paket mana yang paling banyak dipilih oleh wisatawan. Kalau di sini kita bisa melihat jumlah wisatawan yang memesan paket 3, yaitu ada 4 orang. Selanjutnya itu ada menu laporan dari custom wisata untuk melihat nama restoran paling banyak
dipilih oleh wisatawan, yaitu Kaifa Resto. Selanjutnya admin mitra restoran dapat mengubah profil, yaitu mengubah nama, alamat, nomor HP, dan mengubah password juga. Mungkin cukup sekian untuk admin mitra restoran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.